Acara selanjutnya, pandangan umum di sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Hamzah Harun Al-Rashid LCMA, selaku Ketua NU Wilayah Sulawesi Selatan. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Hafiz Al-Quran Al-Imam Asim Makassar, bersama seluruh guru-guru pembina Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Imam Asim, yang sungguh membahagiakan kita malam ini hadir bersama kita semuanya, terutama alhamdulillah Al-Mukarram, saya yang paling pertama memanggil Kiai Amirul Mukminin. Malam ini sungguh sangat luar biasa memberikan ke kita tentang bagaimana kesempurnaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang seharusnya menjadi contoh teladan buat kita semua umatnya. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang jelas bahwa malam ini kita peringati Maulid betul-betul khas. Saya lama sekali mengikuti Maulid, tapi baru kali ini mendapatkan seorang penceramah yang betul-betul tuntas. Itu kan biasanya hanya mengajak kita ketawa, ya. Tapi yang disentuh adalah otak. Tapi penceramah kita malam ini yang disentuh adalah hati. Sehingga kita masih menunggu, tiba-tiba berhenti. Rasanya masih pingin mendengar. Ya. Apalagi tadi sebelumnya Ustaz Humaydi ini terbaik satu di Sulawesi Selatan, membaca Barzanji Tarjamah yang disponsori oleh apa ya? Iya, yang disponsori oleh Aksa Group, ya.
Itu beliau nomor 1. Alhamdulillah, saya sungguh berbahagia karena yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Amirul Mukminin itu hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting, bahwa yang lebih utama dari segalanya adalah akhlak. Dan akhlak itulah yang menjadi tujuan utama kenapa Rasulullah diutus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi berkata, saya diutus tak lain kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karenanya kalau Nabi, akhlak Nabi ingin diurai, saya kira biar Ustaz Amirul Mukminin tadi berbicara di sini sampai subuh tidak bisa habis. Kenapa? Karena Rasulullah hidup 63 tahun. Nah, beliau hanya berbicara 1 jam. Ya enggak? Tapi kelebihannya karena bisa diambil saripati dari semua yang penting. Jadi kalau anak-anakku memahami betul apa yang disampaikan beliau dan bisa mengaplikasikan, insya Allah anak-anakku akan bisa menjadi santri yang memiliki keistimewaan, yang akan kembali menjadi suluh di mana saja kita berada nanti. Anak-anakku semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah saya baca, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman, suatu ketika Nabi menangis terseduh-seduh. Karena Nabi menangis tanpa suara, tetapi linangan air matanya bercucuran. Lalu para sahabat yang ada di sekitarnya merasa heran, apa yang membuat Rasulullah menangis. Bahkan di antara sahabat sudah ada yang ikut-ikutan menangis. Karena begitu bersedih melihat Rasulullah menangis. Tapi yang istimewa adalah satu di antara mereka berani bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasul, kalau boleh kami tahu, apa yang membuatmu menangis? Nabi menjawab, "Ishtaqtu ala ahbabi." Membuat saya menangis karena aku rindu kepada orang yang aku kasihi. Aku rindu kepada orang yang amat aku sayangi. Maka sahabat bertanya lagi, "Awalasna ahbabuka ya Rasulullah?" Apakah kami ini bukan orang yang kau kasihi ya Rasul? Nabi berkata, "Antum ashabi." Kalian hanya sahabat, bukan kekasih. Kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasul? Nabi berkata, kekasihku qaumun ya'tuna min ba'di. Ada satu kaum yang datang jauh ke depan. Ya. Disitulah dibutuhkan keterampilan. Pas jatuh, masuk di sini, tidak jadi jatuh. Nah, jadi Nabi berkata, adapun kekasihku adalah qaumun ya'tuna min ba'di, adalah satu kaum yang akan datang jauh ke belakang. Siapa mereka ya Rasul? Nabi berkata, mereka akan hidup bukan di era sahabat, bukan di era tabi'in, bukan di era
tabi'in, tapi mungkin ribuan tahun ke depan. Barangkali halaqah hafizah yang dimaksud. Itu. Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya ya Rasul yang menjadi kekasihmu? Yu'minuna bi walam yarawni. Mereka amat mempercayaiku, mencintaiku, padahal mereka tidak pernah melihat saya. Itu. Karena itu malam ini kita buktikan tanda kecintaan kita kepada Rasul. Kita buktikan betapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan mahalul qiyam tadi, kita baca selawat. Sesungguhnya Ananda, bahwa Rasul sekarang ini berada di dalam satu alam yang tidak terbatas. Kita ini berada pada alam yang terbatas, alam materi. Saya memandang ke sana, pandanganku terbatas oleh cermin. Saya tidak melihat di belakang cermin, karena saya berada pada alam materi. Tetapi Nabi berada pada alam non-materi. Jadi setiap kali, betul apa yang dikatakan tadi Pak Kiai, bahwa setiap kita menyebut namanya, setiap kita berselawat kepadanya, maka Nabi tidak hanya sampai salam kita kepadanya, tetapi bisa saja Nabi datang di tengah-tengah kita. Kalau saya misalnya ingin lari ke sana, pasti saya terbentur di dinding, karena saya berada pada alam terbatas. Tapi orang tua kita, nenek moyang kita yang lalu, yang mati dalam keimanan, bisa saja ketika kita membacakan Fatihah, dia datang menyaksikan kita, apalagi Rasul. Oleh karena itu, di Tanah Suci, termasuk diantaranya adalah Waliullah Syekh Alwi Al-Maliki, itu ketika beliau memimpin muridnya membaca mahalul qiyam, di setiap ingin membaca maulidnya, beliau kadang-kala melihat secara langsung Rasulullah SAW datang. Luar biasa, kira bulu-buluku makhluk. Oleh karena itu, ke depan, insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku semua, mungkin juga termasuk putra nanti, akan diupayakan bagaimana supaya anak-anak kita mencintai berzanji. Tadi ada berzanji terjemah dua bahasa, ada bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Itu sangat bagus, saya kira, untuk kita bagi-bagikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak hanya membaca berzanji dalam bentuk bahasa Arab, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Kayak burung merpati, enak, bagus didengar suaranya, tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud merpati. Karena itu Imam Asim sungguh luar biasa. Buku-buku yang kitab Al-Quran yang dibagi Andri Guruta kepada kita semua adalah kitab Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Sudah ada terjemahannya. Sehingga anak-anak kita kalau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, langsung tahu apa arti yang dibaca. Musyrifanya, badalnya, gurunya, ketika ada yang dibingungkan oleh murid-muridnya, anak-anaknya, langsung bisa menjelaskan bahwa oh yang dimaksud di sini begini. Iya. Begitu juga nanti berzanji. Tadi sore anak-anak kita sudah berzanji, mulai dari awal sampai akhir, luar biasa. Tapi kalau saya tanya apa makna yang kamu baca tadi, ada nggak yang bisa menaikkan tangan? Saya tahu. Belum ada ya? Nah, itulah insya Allah. Mudah-mudahan masih ada berzanji itu dijual, dan kami akan membagikan kalian satu-satu. Gratis. Insya Allah. Dan ke depan nanti malam Jumat, kan libur ya? Libur malam Jumat. Malam Jumat itu nanti khusus malam membaca berzanji dengan terjemahnya. Itu. Kenapa? Karena kalau dibaca berzanji, seolah-olah Nabi datang secara sempurna di depan kita.
Semua akhlak Rasulullah ada di situ. Coba tadi Ustaz Humaydi membaca, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zazatin wa sifatin saniyah. Itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, orang yang paling sempurna. Apanya sempurna? Khalqan, penciptaannya, kejadiannya. Wa khuluqan, akhlaknya. Apa bukti dari kesempurnaan itu? Zazatin, dia memiliki jati diri yang sungguh luar biasa. Wa sifatin saniyah, dan sifat-sifat yang terpuji. Tuh. Jadi Nabi, kesempurnaan akhlaknya, faktor pertama adalah khalqan. Penciptaannya memang sungguh luar biasa. Bukan biasa-biasa. Makanya Nabi pernah berkata, anak-anakku, bu'ittu ana khuliqtu baina zadihai. Saya diciptakan dari dua orang tua yang hampir disembelih. Jadi Nabi itu ubuat mataweh karena dua bapaknya hampir disembelih. Kalau disembelih berarti Nabi tidak mungkin lahir. Siapa yang pertama adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail hampir disembelih. Nah, aku tahu sejarahnya semua. Ketika Nabi Ibrahim diuji imannya, apakah betul-betul beriman kepada Allah atau tidak, maka Tuhan ingin membuktikan, Ibrahim, sembelih anakmu. Kalau dia tidak sembelih dengan perintah Allah, berarti dia lebih cinta anaknya dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Ibrahim membuktikan cintanya, walaupun dia sempat ragu. Bukti keraguannya, dia tanya anaknya. Nah, panzur maza tara. Nah, coba bagaimana pikiranmu? Bagaimana pandanganmu? Saya melihat dalam mimpi, Allah memerintahkan saya menyembelih kamu. Bagaimana kira-kira? Justru Ismail berkata, ya Bapak, lakukan apa yang diperintahkan. Jangan ragu, kamu akan mendapatkan saya sebagai orang yang paling bersabar. Tatajiduni insyaallah minas sabirin. Akhirnya disembelih betul, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Ismail tidak sampai terpotong lehernya, tapi dia diganti dengan kibas dari surga. Orang tuanya yang kedua hampir disembelih adalah Abdullah, bapaknya. Bapak Nabi itu hampir disembelih, Abdullah. Bagaimana ceritanya? Ketika waktu itu di Mekah, semua penduduk Mekah gelisah karena semakin hari semakin sedikit saja air Zam-Zam yang keluar, hampir habis. Dan kita bisa bayangkan kalau ke Jeddah itu laut sampai 70 kilo sekarang, padahal dulu itu kan tidak ada jalanan seperti yang sekarang. Kalaupun ambil air itu kan masih asing. Bagaimana menderitanya orang Mekah kalau Zam-Zam ini menjadi hilang. Maka pada saat itu banyak orang yang melakukan pujian-pujian di sekitar Ka'bah untuk memunculkan kembali air Zam-Zam itu. Tapi dia bukan berdoa kepada Tuhan, kepada berhalanya. Tetapi karena Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib waktu itu belum lahir Abdullah ya. Abdul Muttalib waktu itu menasihati mereka, jangan lakukan itu. Kau pikir itu yang berkuasa? Tidak, yang berkuasa adalah Tuhannya Ka'bah. Tapi mereka justru membantah, apa kamu mau menasihati kami? Kamu itu bukan orang yang dicintai Tuhan. Buktinya, kamu hanya punya anak satu. Waktu itu baru satu anaknya yang bernama Haris. Kamu punya anak hanya satu. Andai kan kamu dicintai Tuhan, pasti banyak anakmu. Karena waktu itu, orang yang paling dicintai Tuhan adalah orang yang memiliki anak banyak. Karena satu saja anaknya, maka dia tidak mau didengar kata-katanya.
Maka pada saat itu Abdul Muttalib, nenek Nabi, merasa bersedih dan bersumpah, ya Allah, jika sekiranya engkau memberikan saya anak laki-laki 10, maka aku akan kurbankan satu di antaranya, dan yang saya kurbankan nanti adalah anakku, putraku yang terakhir. Ternyata setelah itu istrinya setiap tahun cak, melahirkan setiap tahun, sampai betul 10 anaknya. Dan di antara 10 anaknya, anak yang paling patuh, anak yang paling sempurna, anak yang paling baik adalah anak yang terakhir, yaitu Abdullah, bapak Nabi nanti. Gitu ya. Nah, ketika dia mengingat sumpahnya, tanda tanya lagi, apakah saya sembeli atau bagaimana ya? Saya tidak sembeli, tapi ini adalah sumpah. Tapi kalau saya sembeli, saya kehilangan anak yang paling saya sayangi. Nah, waktu itu akhirnya Abdullah, karena terkenal Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, nenek Nabi itu terkenal sebagai orang yang sangat komitmen untuk menjaga janjinya, maka dia memutuskan untuk menyembelih anaknya. Akhirnya anaknya dipanggil, diambil, dibawa ke satu tempat di Mina itu, mau disembelih. Tapi ada pemuka Quraisy yang mengikuti dia. Kenapa ini dia panggil anaknya? Kenapa lagi dia mengambil pisau? Lalu dia sempat bertanya, Abdul Muttalib, apa yang kamu ingin lakukan kepada anakmu? Abdul Muttalib berkata, saya ingin menunaikan janjiku beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya berkata, kalau cukup 10 anakku, saya mau sembelih yang terakhir. Saya mau lakukan sekarang. Akhirnya dia menasihati, kalau saya jangan. Anakmu ini akan menjadi orang yang sungguh luar biasa, akan menjadi orang besar. Kenapa kamu katakan begitu? Dari 10 anakmu, ini anakmu yang paling memiliki karakteristik yang spesial dibanding yang lain. Kalau saya melihat wajahnya seperti yang dikatakan tadi Ustaz Amir, beliau tidak pernah melihat guru kita marah-marah, berteriak sembarangan, dan itulah yang terjadi pada Abdullah dari kecil. Tidak pernah dia dilihat marah-marah sembarangan, tidak pernah dilihat teriak-teriak, tidak pernah. Pokoknya semua akhlak kesempurnaan. Dan yang paling menarik, di wajah Abdullah ini, di jidatnya ini ada cahaya seolah keluar. Setiap kegelapan, kalau dia ada di situ menjadi tidak gelap. Keistimewaannya Abdullah. Saya yakin anakmu ini akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan sembelih. Akhirnya Abdul Muttalib berkata, wah, cocok nih kalau begitu. Saya sebenarnya juga tidak tega, tapi kalau tidak ada nasihati, mungkin saya langsung lakukan. Nah, sekarang saya bertanya, apa yang aku lakukan supaya saya tidak jadi sembelih? Nah, bilang ini orang, kan ada orang yang terkenal ahli nujum. Coba kita bertanya sama dia. Kira-kira apa jalan keluarnya kalau kita tidak sembelih? Kalau begitu kita bertanya, sama-sama datang ke situ ahli nujum. Bertanya ke ahli nujum, apa yang bisa saya lakukan supaya anakku ini saya tidak sembelih? Dikasihlah, ya kalau kamu tidak mau sembelih, ini ada syaratnya. Kalau kita yang berlaku sekarang di Mekah, kalau ada orang membunuh, maka gantinya 10 onta. 10 onta. Jadi kalau begitu, coba kita undi 10 onta dengan anakmu. Baru dilihat mana yang naik. Kalau anak-anakmu, nama anakmu yang naik, tambah lagi 10 unta. Tapi kalau yang naik adalah unta 10, maka unta itu langsung anakmu langsung disembelih. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Diundi di tengah masyarakat yang ada. Setiap kali diundi 10 unta, yang naik adalah nama Abdullah. Maka tambah lagi 10 unta. Nanti 20. Diundi lagi, masih naik namanya Abdullah, tambah lagi 10. Diundi lagi, nama Abdullah lagi yang naik, tambah lagi 10, sampai 100 unta. Ketika sampai nama 100 unta, gantinya maka ternyata naik unta. Maka disembelihlah 100 unta milik Abdul Muttalib, karena memang terkenal kaya unta,
disembelilah 100 unta sebagai ganti dari Abdullah untuk tidak jadi disembeli. Itulah Abdullah. Lantas begitu selamat dari penyembelihan ini, tidak lama kemudian Abdullah sudah sampai usia dewasa yang memungkinkan untuk bisa dicarikan jodoh. Diajaklah kepada Abdul Muttalib, diajaklah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Nah, Abdullah, saatnya kamu sekarang ini dikawinkan oleh seorang wanita yang kira-kira kamu cintai. Bagaimana? Apakah sudah ada pilihanmu? Abdullah berkata, oh tidak. Semua keinginanku saya serahkan semua kepada ayah. Tidak ada sedikit pun pilihan untuk saya. Terserah ayah. Kalau begitu kita coba berangkat ke salah satu rumah yang sungguh luar biasa, sangat istimewa, yang sangat terkenal bagaimana dia kalau perempuan di apa ya, kalau tidak boleh keluar di apa, pingit. Terkenal. Ada satu rumah yang sangat terkenal memingit memingit anaknya, tidak pernah keluar itu anak. Jadi satu pun orang pernah melihat Aminah, tidak pernah, tidak ada. Tidak ada yang pernah, karena dia selalu di rumah saja. Akhirnya dia belajar sama orang tuanya, Aminah binti Wahb. Ya. Jadi dia pintar, tapi pintarnya karena orang tuanya memang ulama, dia belajar sama orang tuanya, tidak keluar, waktu itu belum ada sekolah. Tidak sama sekarang, kalau bisa ada, ya. Mungkin orang tuamu sibuk sekali, tidak bisa mengajar kamu, kirim ke sini, makanya kamu harus dipingit di sini. Tidak boleh sembarang keluar juga. Pagarnya dibikin tinggi. Gitu. Nah, akhirnya dibawa anaknya menuju ke sana. Ternyata di dalam perjalanan, pertama ketemu seorang wanita yang bernama Ruqayyah. Ada Ruqayyah di sini? Tapi bukan kamu. Ya. Ketemu Ruqayyah. Ruqayyah begitu melihat Abdullah lewat, langsung dia kejar-kejar. Dulu, tunggu saya. Abdullah berkata, iya kenapa? Ada apa? Dia bilang, mau nggak kamu beristrikan saya? Kalau kamu mau, tanpa syarat, langsung kawin saja. Apa kata Abdullah? Mohon maaf, itu ayahku sudah jauh meninggalkan saya tidak boleh tertinggal dari dia. Saya tidak bisa, karena semua pilihanku adalah saya serahkan kepada orang tua. Maka dia kejar bapaknya Abdul Muttalib, dia tinggalkan perempuan ini. Tidak lama kemudian datang lagi seorang wanita yang bernama Fatimah. Ada Fatimah di sini? Tidak ada. Fatimah lagi begitu. Sahabat, kalau kamu berkeinginan, saya ingin kamu beristrikan saya. Bisa enggak? Abdullah berkata, mohon maaf, pilihanku tidak ada. Semua pilihannya ayahku. Ayahku sudah pergi, saya harus menyusul. Saya harus mengikuti. Maka dia tinggalkan perempuan ini, mengejar lagi ayahnya. Tidak lama kemudian sampai lagi satu daerah, datang lagi wanita yang bernama Laila. Ada Laila? Tidak ada juga. Ya. Nah, kesimpulannya Laila juga seperti itu. Dia juga ditolak dengan halus oleh Abdullah. Sampai kepada rumah Wahb, maka disitulah Abdullah bertemu, diperlihatkan Aminah, dan disitu langsung dia mengakui dan dikawinkan juga pada saat itu. Tidak sama kita kan di sini tidak prosedur pernikahan itu ya berbelit-belit. Kalau di sana kalau sudah setuju, oke. Nah, bahkan waktu itu kalau kita baca sejarah, ada dalam sejarah Tarikh Ibnu Hisham itu, bahkan waktu itu justru Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, dia setuju juga. Dia kebetulan ada sepupunya Aminah, dia juga minta dari orang tuanya dan dia kawini itu. Jadi Abdul Muttalib kawin dengan sepupunya Aminah, dan itulah yang melahirkan Hamzah. Maka Hamzah dengan Abdullah itu sepupu sekali. Hamzah dengan Nabi sepupu. Karena
masing-masing bersaudara bapaknya. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah beberapa waktu telah terjadi perkawinan, Aminah diajak oleh Abdullah untuk kembali ke Mekah. Ya. Aminah diajak oleh Abdullah untuk kembali di Mekah. Lalu dalam perjalanan ketemu 3 wanita tadi. 3 wanita tadi ketemu di jalanan, tidak ada lagi yang mau menengok Abdullah. Tidak ada yang mau menengok. Kenapa? Abdullah pikir, kenapa dia tidak mau menengok? Tadi dia mau sekali saya beristrikan. Kenapa sekarang ini tidak mau? Ada apa ya yang terjadi? Akhirnya Abdullah meminta izin sama istrinya. Saya mau bertanya dulu. Saya penasaran, apa sebabnya? Silakan. Dulu kamu mau sekali saya kawini, kok sekarang ini kayaknya kamu tidak ada perhatian sama sekali. Dia bilang, enggak, dulu itu waktu saya melihat kamu bersama bapakmu, ada cahaya keluar dari jidatmu, cahaya itu tidak pernah saya menyaksikan keluar dari jidat siapapun, maka saya yakin bahwa engkau akan membawa seperti yang diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, apakah kitab Taurat, apakah kitab Injil, bahwa akan datang seorang rasul terakhir, dan saya pikir bahwa kamulah yang memiliki itu, membawa itu, tapi sekarang ternyata salah. Tidak ada gitu cahaya. Tidak ada nih. Karena itu saya tidak mau lagi. Biar kamu mau, saya tidak mau. Akhirnya kembali perjalanan, ketemu Laila, Fatimah, kemudian Ruqayyah, semua menjawab seperti itu. Dalam hatinya Abdullah, aku tahu nih jawabannya, tapi tidak boleh dibilah-bilah. Ternyata dalam hatinya Abdullah bahwa yang dilihat dari saya pasti itu adalah anakku yang sekarang ini beralih ke rahim istriku yang bernama Aminah. Itu menurut darah nih. Itulah dipelihara istrinya sampai dibawa ke Mekah. Kalau ada anakku yang kemarin itu ikut sama Umi naik Mekah, ada tempat Maulidun Nabi, ya, tempat kelahiran Nabi. Disitulah ibunya Rasulullah dipelihara oleh Abdullah, dan disitulah Rasulullah dilahirkan. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi akan dilahirkan, apa yang terjadi? Nabi masih 2 bulan, baru 2 bulan dalam kandungan ibunya, kemudian bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, Abdullah meninggal. Jadi dia tidak menyaksikan anaknya. Akhirnya Aminah berpikir, bagaimana ujungnya nanti ini? Saya sendirian di sini, dia tinggalkan orang tuanya. Lalu kemudian saya juga dipesan bahwa kita lahirkan anak kita di sini karena pendekat dari Ka'bah. Akhirnya Aminah setiap tidur, dia melihat wanita-wanita terhormat yang pernah mendiami dunia seperti Asia dan sebagainya untuk datang memberikan hiburan. Aminah, engkau sesungguhnya mengandung seorang pemimpin alam dan kamu akan melahirkan Nabi yang terakhir. Itulah yang membuat Aminah selalu berseri, selalu merasa nyaman, menyemekini nama bahasanya tadi Ustaz Amir. Ya, ya. Dan betul ketika dia merasa akan melahirkan anaknya, maka datang Jibril mengajarkan satu bacaan. Aminah, baca ini maka kamu akan melahirkan dengan mudah. Ingat, dengar baik-baik. U'idzuhu bil wahidis samadi min syarri kulli dzi hasadin. Ketika Ummi akan melahirkan itu, saya bacakan. Saya tiupkan jidatnya, saya bikinkan bacakan air. Alhamdulillah melahirkan Nuwada, anak pertama itu tidak susah walaupun tidak ada orang tua di sekitarnya, karena waktu itu saya bermukim di Mesir. Saya tidak pernah ragu, Umi tidak pernah ragu, karena saya bilang ini ada barakat. Boleh. U'izuhu bil wahidis samadi min syarri kulli dzi hasadin. Welo alin rungangi pole ribuan riakat taye oleh risinin napa pepedin atau punaye seriati. Kita memohon perlindungan dari Allah
yang sangat diharapkan bantuannya dari segala gangguan orang-orang yang memiliki hasad. Itulah maka Nabi, bagaimana upaya orang-orang kafir mau membinasakan Nabi, tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena istilahnya sejak dalam kandungan itu memang sudah dibacakan, sampai lahir sudah dibacakan doa, sehingga tidak pernah berhasil. Bayangkan saja ketika Abdul Muttalib, ketika Nabi sudah mendakwahkan bahwa dia adalah Nabi, maka pada saat itu Abu Jahal dengan konco-konconya berusaha untuk membinasakan Nabi. Sampai di depan rumahnya Nabi, dia gali lubang. Ya. Lubang itu digali, lalu kemudian di atas lubang itu ditutup dengan sampah, baru tanahnya dihamburkan di atasnya, tidak kelihatan kalau ada lubang di bawah. Begitu Nabi keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dia sudah sembunyi bahwa, coba lihat nanti pasti jatuh. Kalau Nabi jatuh di situ, langsung dia mau timbul. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi mengangkat kakinya, sudah mau menginjak lubang itu, Jibril datang menahan kakinya, amat lompat, ada lubang. Nabi lompat. Tidak jadi menginjak lubang itu, sampai-sampai Abu Jahal bersama algojo-algojonya naik pitam dan berkata, kalau kamu tidak bisa binasa dengan lubang, maka saya akan binasakan kamu dengan pedang terhunus ini. Dia lari mengejar Muhammad dari belakang, ternyata dia lupa kalau ada lubang. Dia masuk di dalam lubang. Itu coba. Kenapa? Karena itu doa. Nah, ketika dia tenggelam, dia jatuh di lubang, akhirnya dia bertiap, Muhammad selamatkan saya. Muhammad berkata, ya saya selamatkan kamu, tapi kamu berjanji tidak lagi menyakiti saya, dan kamu berjanji mau ikut saya. Oke, selamatkan saya. Jadi tadinya itu dia berteriak untuk diselamatkan oleh orangnya yang lain, tapi lucunya semakin mau diselamatkan, semakin lari ke bawah. Diambilkan tali, semakin lari itu lubang ke bawah, tidak bisa. Akhirnya Nabi datang mengambil sumpah Abu Jahal seperti itu tadi, maka Nabi hanya mengatakan, kasih begini saja tangannya ke bawah, lubang itu dia naik ke atas sampai tertutup. Terus salah satu mujizat Nabi, bagaimana paman? Sudah mau percaya kepada saya? Sudah mau ikut kepada saya? Dia bilang, tidak, itu tadi sihir. Enggak, saya tidak percaya. Itu di antara bukti bahwa Nabi sangat terpelihara dari hasad orang-orang yang akan membinasakan. Ini satu. Yang kedua, Ananda, saya ingin sampaikan begini. Nabi, tradisi orang Arab itu, 8 hari setelah melahirkan anaknya, dia harus diserahkan ke ibu susu. Itu ya. Nah, kebetulan waktu itu banyak anak-anak, bayi-bayi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Nabi. Bersamaan, 12 Rabiul Awal. Akhirnya, 20 Rabiul Awal, ya, 20 Rabiul Awal itu sudah gelap. Kalau dia lahir, betul cahaya bulan ada, tapi 20 itu kan sudah hilang bulan. 20 Rabiul Awal itu sudah saatnya untuk diserahkan kepada ibu susu. Maka Nabi bersama bayi-bayi yang lahir bersama dia dibawa ke sekitar Ka'bah. Ya, bawa ke sekitar Ka'bah. Karena itu tradisinya. Lalu berdatanganlah orang-orang yang ingin mengambil anak susuan. Maka semua anak-anak atau bayi-bayi yang lain habis semua diambil oleh ibu susu. Tinggal Muhammad tidak ada yang ambil. Kenapa? Karena yang lain itu bayi orang-orang terhormat. Sementara Nabi adalah bayi seorang bapak yang sudah meninggal ketika berumur 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Aminah tidak memiliki apa-apa. Miskin, tidak ada yang ambil. Untung ada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'id. Bani Sa'id ini ya kurang lebih 140 kilo, saya pernah ke sana, datang. Itu sekarang ini terkenal namanya Taif. Di Taif itu ada satu suku namanya Bani Sa'id. Dari situ itu Halimatus Sa'diyah. Maka dia datang dari sana dengan unta yang kurus, yang lemah, tidak bisa berjalan cepat. Akhirnya dia datang ke Ka'bah untuk mengambil anak susuan,
tetapi semua anak-anak yang baik, yang lahir dari rahim orang-orang terhormat, orang kaya, orang dan sebagainya, sudah habis. Tinggal satu saja yang didapat, yaitu Muhammad. Muhammad, bapaknya tidak ada, dia yatim, ibunya juga miskin. Tapi Halimatus Sa'diyah, dia lambat sampai karena untanya tadi lemah, untanya tadi bahkan pincang. Mulai dari mau masuk menuju ke Ka'bah, dia sudah melihat cahaya itu begini di jidatnya, cahaya itu keluar dari jidat Muhammad, bayi yang lahir ini. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mendekat dan berkata, apakah bayi-bayi yang lain sudah terambil semua? Maka semua panitia waktu itu berkata bahwa sudah habis, kecuali satu ini. Halimatus Sa'diyah berkata, alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena andai saja ini diambil oleh orang, maka saya sungguh merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Tapi andai saja misalnya saya dapat seluruh yang lain, tetap saya akan pilih ini anak bayi kecil ini. Karena itu saya mau ambil. Biar tidak ada yang mau ambil, tapi saya mau ambil. Tapi dia tidak mau memberitahukan rahasia yang dilihat. Dan nanti akan dirampas lagi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Maka dia ambil Muhammad. Begitu naik di unta, yang tadinya lemah, tidak bisa berjalan cepat apa, langsung untanya itu cepat larinya. Coba bayangkan, cepat larinya dan kuat. Itu namanya berkah. Berkah. Seperti itulah yang digambarkan tadi Ustaz Sabir. Ada namanya barakah. Ya. Yang tidak bisa diukur dengan mata kepala, dengan ucapan, tapi nyata. Nah begitu Muhammad, karena cepat sekali sampai di Taif, begitu sampai di Taif, memang Halimah sudah memiliki anak yang asli, makanya air susunya ada. Tetapi ternyata yang terjadi, air susunya susunya Halimatus Sa'diyah hanya di kiri saja yang punya air, yang di kanan ini tidak ada airnya. Bagaimana ceritanya ini? Akhirnya karena anaknya ini satu malam tidak pernah netek sama ibunya karena ibunya tadi pergi ke Mekah, maka begitu Halimah naik di rumahnya, langsung diambil anaknya, dikasih tete di kiri yang sudah keluar airnya. Tapi dia bingung, bagaimana ini Muhammad ini? Kiri sudah diambil anak saya, tapi kanan ini tidak ada airnya. Tapi demi untuk menjaga Muhammad tidak menangis, tetap saja dikasih tete yang bagian kanan, tapi ternyata justru keluar air tete yang melimpah, justru tidak bisa diminum semua, keluar dari. Subhanallah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai dari situ, ya tidak terasa Halimah berkata, mulai sekarang kiri adalah milikmu anak, kanan adalah miliknya Muhammad. Suatu ketika anaknya meninggal, suatu ketika anaknya menangis, langsung dia tidak terasa menetekkan anaknya di kanan. Tidak mau lepas. Tapi Muhammad diambil mau dikasih tete di kiri, tidak mau buka mulutnya. Tidak mau. Kenapa? Karena Muhammad tahu itu adalah bukan punyaku. Enggak. Jadi oleh karena itu anak-anakku semua, kalau kamu mau mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecil kok harus kamu bedakan mana punyaku, mana punyanya temanku, mana yang harus saya ambil, mana yang harus saya tinggalkan. Kalau itu kamu bisa lakukan, insya Allah berarti kamu mencontoh kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz Samir tidak perlu ditambah-tambah, sudah cukup. Tapi protokol, kenapa lagi kasih saya? Sampai ya. Oke, sampai di sini, dan saya mengharap mudah-mudahan Andri Guruta bisa memberikan amanah jangan anak semua yang akan menjadi pegangan, insya Allah. Saya kira ini sekian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma fiqil haqul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak apa? Ada.
profesi. Semoga